Ciri-ciri masa bayi diantaranya yaitu: 1. Masa bayi adalah masa bayi yang sesungguhnya. Yang kedua, masa di mana pertumbuhan dan perubahan berjalan dengan sangat pesat. Yang ketiga, masa berkurangnya ketergantungan. Yang keempat, masa meningkatnya individualitas. Yang kelima, masa permulaan sosialisasi dilakukan. Yang keenam, masa permulaan kreativitas. Yang ketujuh, masa yang sangat rentan dan bahaya. Adapun tugas perkembangan pada masa bayi diantaranya yaitu: 1. Belajar berjalan. 2. Belajar mengambil makanan. Yang ketiga, belajar berbicara. Yang keempat, belajar mengontrol cara-cara buang air. Yang kelima, belajar mengetahui jenis kelamin. Yang keenam, belajar hubungan sosial yang baik dengan orang tuanya ataupun dengan orang-orang di sekitarnya. Yang ketujuh, belajar membedakan mana baik dan mana yang tidak baik serta pengembangan hati nurani. Perkembangan fisik pada masa bayi yaitu diantaranya: pada 6 bulan pertama pertumbuhan terjadi dengan sangat pesat. Yang kedua, tahun pertama peningkatan berat badan lebih besar daripada tinggi badan. Yang ketiga, pola pertumbuhan bayi laki-laki dan perempuan adalah sama. Yang keempat, berat badan bayi pada usia 1 tahun rata-rata 3 kali berat waktu lahir dan 4/6 gigi susu tumbuh. Yang kelima, berat otak bayi adalah 1/8 dari berat total bayi. Yang keenam, pada usia 2 tahun pertambahan berat otak paling pesat. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang kelima yaitu tentang fungsi psikologi pengendalian otot dan perkembangan bicara pada masa bayi. Nah, adapun pengendalian otot pada masa bayi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pada usia 0 sampai 3 bulan. Selama 3 bulan pertama kehidupannya, bayi akan mulai mengembangkan kemampuan dan kekuatan yang mereka butuhkan untuk bergerak nantinya. Pada masa pertumbuhan ini, anak hanya bisa mengangkat kepalanya sebentar saat tengkurap. Yang kedua, pada usia bayi 4 sampai 6 bulan. Nah, saat memasuki usia ini, keseimbangan dan gerakan bayi meningkat drastis dengan penggunaan dan koordinasi dari otot-otot besar. Selain itu, tahap perkembangan anak saat ini sudah mulai sengaja berguling dari depan ke belakang dan sebaliknya. Yang ketiga, usia bayi 7 sampai 9 bulan. Pada tahap ini, perkembangan motorik anak adalah mengoneksikan sistem saraf yang terus terbentuk sehingga kendali atas ototnya semakin kuat. Yang keempat, usia 10 sampai 12 bulan. Nah, tahap perkembangan motorik anak saat usia ini adalah sudah bisa mengubah posisi sendiri, misalnya dari tengkurap ke posisi merangkak. Perkembangan bicara pada masa bayi menurut Vygotsky dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap eksternal, yaitu terjadi ketika anak bicara secara eksternal, di mana sumber berpikir berasal dari luar diri anak yang memberikan pengarahan, informasi, dan melakukan suatu tanggung jawab dengan anak. Yang kedua, tahap egosentris, yaitu di mana anak berbicara sesuai dengan jalan pikirannya dan dari pola bicara orang dewasa. Yang ketiga, tahap internal, yaitu di mana dalam proses berpikir anak telah memiliki suatu penghayatan kemampuan berbicara sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang keenam yaitu tentang perilaku emosi perkembangan sosial awal tumbuhnya minat bermain. Emosi adalah suatu keadaan yang kompleks, dapat berupa perasaan, pikiran, yang ditandai oleh perubahan biologis yang muncul dari perilaku seseorang. Perkembangan emosi pada anak usia sekolah. Perkembangan emosi pada anak melalui beberapa fase, diantaranya yaitu pada masa bayi hingga 18 bulan. Pada fase ini, bayi butuh belajar dan mengetahui bahwa lingkungan di sekitarnya aman dan familiar. Perlakuan yang diterima pada fase ini berperan dalam membentuk rasa percaya diri. Kemudian pada usia 18 bulan sampai 3 tahun, pada fase ini anak mulai mencari-cari aturan dan batasan yang berlaku di lingkungannya. Ia mulai melihat akibat perilaku dan perbuatannya akan banyak mempengaruhi perasaan dan menyikapi posisinya di lingkungan. Usia antara 3 sampai 5 tahun, pada fase ini anak mulai mempelajari kemampuan untuk mengambil inisiatifnya sendiri.
anak mulai belajar dan menjalin hubungan pertemanan yang baik dengan anak yang lainnya. Adapun usia antara 5 sampai 12 tahun, pada usia 5 sampai 6, anak mulai mempelajari kaidah dan aturan yang berlaku. Sedangkan pada anak usia 9 sampai 10 tahun, anak dapat mengatur ekspresi emosi dan situasi sosial dan dapat berespon terhadap distres emosional yang terjadi pada orang lain. Pada usia 11 sampai 12 tahun, pengertian anak tentang baik buruk, tentang norma-norma aturan serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya menjadi bertambah dan juga lebih fleksibel, tidak sekaku saat di usia kanak-kanak awal. Mereka mulai memahami bahwa penilaian baik buruk atau aturan-aturan dapat diubah tergantung dari keadaan atau situasi munculnya perilaku tersebut. Nuansa emosi mereka juga semakin beragam. Perilaku emosi perkembangan sosial awal tumbuhnya minat dalam bermain. Pada dasarnya, bermain memiliki tujuan utama, yakni memelihara perkembangan dan pertumbuhan optimal anak usia dini melalui pendekatan bermain yang kreatif dan terintegrasi dengan lingkungan mainnya. Nah, semua anak usia dini memiliki potensi inisiatif, tetapi perkembangan inisiatif sangat individual dan bervariasi antara yang satu dengan yang lainnya.